Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi ini berjudul Gembala di bawah pemeriksaan Allah. Bacaan Alkitab kita hari ini dari Yeremia 23 ayat 1. Celakalah para gembala yang membinasakan dan mencerai-beraikan domba-domba gembalaanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari 1 Petrus 5 ayat 2-3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Allah tidak pernah memanggil seorang pendeta untuk menjadi nyaman, populer, atau dikendalikan manusia. Ia memanggil mereka untuk menjadi setia. Namun Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa tidak semua pendeta mengembalakan dengan hati Allah. Sebagian telah menjadi malas, menganggap mimbar sebagai rutinitas, bukan sebagai mezbah pengorbanan. Mereka mempersiapkan khotbah dengan asal-asalan, tetapi menuntut kehidupan rohani yang radikal dari jemaat. Mereka menuntut disiplin dari orang lain, namun mengabaikan doa, pendalaman firman, dan kekudusan pribadi. Yeremia 48 ayat 10 berkata, "Terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Gembala yang lalai melukai kawanan domba, bahkan tanpa disadarinya." Ketika uang menggantikan keberanian. Salah satu bahaya terbesar dalam pelayanan adalah takut kepada penyumbang besar. Ketika pendeta gemetar di hadapan jemaat yang memberi persembahan besar, namun berusaha mengendalikan doktrin, disiplin, atau arah gereja, maka mezbah telah dicemari. Saat seorang pendeta menyesuaikan kebenaran demi menjaga aliran uang, ia berhenti melayani Allah dan mulai melayani Mamon. Filipi 1 ayat 8, "Karena Allah adalah saksiku, betapa besar kerinduanku kepada kamu semua oleh kasih mesra Kristus Yesus." Gembala sejati mengasihi orang, bukan uang mereka. Pendeta yang lebih takut kehilangan penyumbang daripada kehilangan hadirat Allah sesungguhnya telah kehilangan otoritas rohani, meskipun gerejanya tampak berhasil. Tragedi kepemimpinan tanpa kasih. Sebagian pendeta memimpin tanpa kasih. Mereka berkhotbah dengan baik tetapi tidak menangis. Mereka menasehati dengan efisien tetapi tidak memikul beban. Mereka mengolah gereja seperti organisasi, bukan keluarga. Yesus tidak mati untuk angka kehadiran. Ia mati untuk domba-domba. Yohanes 10 ayat 12. Orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu meninggalkan domba-domba itu dan lari apabila ia melihat serigala datang. Ketika pendeta lebih mencintai jabatan daripada jiwa, mereka menjadi orang upahan. Hadir saat muda, menghilang saat harus berkorban. Kesombongan yang menolak koreksi. Mungkin pendeta yang paling berbahaya adalah yang tidak mau diajar. Sebagian terlalu sombong untuk mengakui kesalahan. Bahkan ketika Alkitab, nasihat, atau buah pelayanan menunjukkan hal sebaliknya, mereka mengira jabatan membuat mereka tidak mungkin salah. Mereka menyamakan karunia dengan kedewasaan dan wahyu dengan karakter. Amsal 16:18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Allah menentang orang yang congkak, termasuk pendeta yang congkak. Koreksi bukanlah pemberontakan, pertanyaan bukanlah ancaman, kerendahan hati bukanlah kelemahan. Pendeta yang tidak bisa bertobat di depan umum, lambat laut akan jatuh dalam dosa secara tersembunyi. Merasa tahu segalanya. Ketika pendeta merasa lebih pintar daripada semua orang di gereja, mereka lupa satu kebenaran penting. Roh Kudus tidak hanya berbicara melalui mimbar. Allah dapat berbicara melalui anak-anak, orang percaya baru, penatua, bahkan melalui kritik. Hikmat tidak dimonopoli oleh tahbisan. Roma 12 ayat 3. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir demikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kesombongan membungkam roh.
kerendahan hati mengundangnya. Allah sedang memeriksa para gembalanya. Renungan ini bukan ditulis untuk menghukum, tetapi untuk memperingatkan. Allah sedang memurnikan gerejanya, dan Alkitab berkata penghakiman dimulai dari rumah Allah. Yeremia 3 ayat 15. Aku akan mengangkat gembala-gembala atas mereka yang akan mengembalakan mereka dengan pengetahuan dan pengertian. Gereja tidak membutuhkan pendeta yang lebih pintar. Gereja membutuhkan gembala yang hancur di hadapan Tuhan, kudus dan penuh akan takut akan Allah. Gembala yang bekerja dengan rajin di tempat tersembunyi, takut akan Allah lebih dari takut akan manusia, mengasihi jemaat dengan tulus, cepat bertobat, mau mendengar dengan rendah hati, melayani dengan pengorbanan. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan, sucikanlah gerejamu, pulihkanlah takut akan Allah di mimbar, tanggalkan kesombongan, kemalasan, dan kompromi dari kami. Berikan kepada kami gembala yang berbau domba, yang gemetar akan firman-Mu, dan yang lebih rela kehilangan persetujuan manusia daripada kehilangan hadirat-Mu. Mulailah dari kami, dan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Oke, teman-teman, have a great Monday. Hope you had a great long weekend. I sure did with my kids and my wife. And just bless you. Be blessed on Monday. It was the last Sunday yesterday of 2025. So I pray that all of you have a even better year in 2026. The Lord be with you, walk with you, and you experience even more intimacy with the Holy Spirit in 2026. Okay, God bless you. See you again tomorrow. Bye-bye.